Shalom teman-teman Pelkat Taruna, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Tuhan. Di minggu pagi ini kita akan melaksanakan IHMPT secara online. Meskipun kita beribadah secara online, tapi kita tetap harus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari kita sama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat hari Minggu rekan-rekan Taruna. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Rekan-rekan Taruna, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu sehingga kami masih dapat melakukan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu sehingga nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KMM 2, Bapa di Sorga Mengasihiku, bait yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menghadap Tuhan, meminta bimbingan dari Roh Kudus. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dinaungi oleh Roh-Mu yang kudus untuk bisa memahami apa yang menjadi kebenaran akan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan ke-16. Dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan dapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom adik-adik, apa kabar? Cerita pagi ini cukup menarik dan rasanya sudah tidak asing di kuping kita ya, karena ini pembahasannya sering sekali dibahas dan menjadi materi khotbah di mana-mana. Dan saya coba merangkum kembali atau menggambarkan kembali secara singkat dengan gaya bahasa yang lebih sederhana. Jadi memang cerita ini tentang seorang tuan rumah yang punya ladang anggur yang besar. Kemudian dari pagi dia keluar nih untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Nah, didapatilah beberapa pekerja-pekerja, namun sebelum disepakati, si tuan rumah ini udah bilang bahwa kalau kamu mau bekerja di lahan anggur saya, maka kamu akan diberi upah sebesar sedinar untuk 1 hari. Akhirnya didapatilah beberapa pekerja-pekerja yang bersedia bekerja di ladang anggur, dan pada malam harinya si tuan rumah memanggil pekerja yang terakhir kali dia temui di jam 5 petang itu untuk diberikan upah atas kerjanya sebesar 1 dinar. Lalu kemudian dia panggil lagi pekerja-pekerja yang lain, dan ternyata ada pekerja yang bekerja lebih awal di pagi hari. Dia mengeluh karena dia mendapatkan upah yang sama dengan pekerja terakhir yang baru datang di jam 5 sore tadi. Dari cerita ini kita bisa pahami bahwa ada rasa iri hati dan bersungut-sungut di antara para pekerja, karena merasa kenapa yang kerjanya lebih keras dapatnya 1 dinar, sementara kerjanya yang biasa aja juga dapat 1 dinar. Lewat cerita ini kita ingin dihadapkan dengan perumpamaan tentang kerajaan sorga, di mana si tuan rumah itu digambarkan
sebagai Tuhan Yesus. Sementara ladang anggur itu diibaratkan sebagai pekerjaan pelayanan di dunia, dan upah sedinar itu diibaratkan sebagai keselamatan. Adik-adik, kalau kita sedikit menarik cerita yang di awal tadi, bagaimana si pekerja di awal yang datang pagi-pagi itu kemudian dia iri terhadap pekerja yang datangnya terakhir tapi mendapat upah yang sama senilai sedinar. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa hal tersebut tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan semua orang itu sama. Jadi misalnya gak ada tuh ceritanya bahwa dia udah kenal Tuhan lebih lama dari saya, jadi udah pasti dia masuk surga atau memperoleh keselamatan. Sementara saya karena baru kenal Tuhan, saya gak mungkin nih langsung bisa masuk surga. Atau misalnya karena suatu jabatan atau profesi sebagai pendeta atau presbiter, bisa saja orang beranggapan bahwa wah, mereka sih udah pasti masuk surga nih, udah pasti dapat anugerah keselamatan. Sementara kita nih orang-orang yang berdosa, ya gak mungkin lah gitu. Tapi ternyata asumsi tersebut dipatahkan lewat pembacaan kita pada hari ini. Karena diceritakan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang datang lebih dulu atau yang terakhir sama-sama akan memperoleh upah sedinar. Atau siapapun yang mengenal Tuhan lebih dulu atau yang terakhir mengenal Tuhan sama-sama akan memperoleh upah keselamatan. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana kesetiaan kita dan kesungguhan kita ketika kita menerima panggilan dari Tuhan sebagai pekerjanya. Apakah kita akan bersungut-sungut sama seperti pekerja yang di awal? Apakah kita akan mempunyai karakter seorang yang iri hati seperti pekerja yang di awal? Atau seperti apa? Dan lewat pembacaan hari ini, kita diingatkan untuk kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Untuk kita tidak boleh memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga akhirnya kita meremehkan orang lain. Dan menganggap bahwa hanya kita yang layak di hadapan Tuhan. Kemudian yang menariknya dalam pembacaan kita hari ini adalah dalam Matius 20 ayat 1, di mana si tuan rumah itu pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja. Hal ini bisa kita gambarkan bagaimana inisiatif dari tuan rumah atau inisiatif dari Tuhan Yesus yang digambarkan ini untuk mencari-cari pekerjanya, untuk mencari-cari kita yang hilang ini, untuk menggandeng kita, untuk menemukan kita. Supaya apa? Supaya kita ini mau bekerja di ladangnya Tuhan. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sedang mencari kita nih untuk menjadi partnernya, untuk menjadi pekerjanya. Seringkali kita merasa bahwa yang namanya pelayan Tuhan itu memang harus orang-orang yang sudah paham tentang firman Tuhan, rajin baca Alkitab, atau orang yang sosoknya bekerja di atas mimbar. Hal-hal kayak gitu akhirnya membuat kita menjadi menutup mata dan menutup kuping akan panggilan Tuhan. Padahal panggilan Tuhan itu tidak melulu seperti itu. Contoh paling konkret, adik-adik teruna, sering kan kalau kakak-kakak layan meminta kesediaannya untuk bisa menjadi pendoa syafaat, untuk menjadi liturgos, untuk menjadi pemusik dalam ibadah. Nah, hal-hal itulah juga menjadi salah satu bentuk dari pelayanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan bergereja. Sementara untuk kehidupan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga pasti masih banyak yang bisa kita lakukan. Lalu, apakah kita akan menerima upah keselamatan? Pastinya kita akan juga menerima upah keselamatan, sama seperti yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Tuhan yang jabatannya sebagai pendeta, presbiter, atau yang lain-lain.
kita sama-sama akan menerima upah keselamatan. Asalkan apa? Asalkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita lakukan dengan kesetiaan dan ketulusan. Jadi sungguh-sungguh kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kita sehingga kita bisa merasa lebih hebat dari orang lain. Yang akhirnya kita akan bersikap membeda-bedakan orang. Kita akan lebih pilih, saya melayani yang ini aja deh, males melayani di sini. Atau saya nurutnya sama kakak yang itu aja deh, karena lebih enak, gak mau kalau disuruh sama kakak yang ini. Saya mau nurut sama mama aja deh, gak mau nurut sama papa. Kita gak boleh lakukan itu. Dan memasuki masa prapaskah, ini menjadi pengingat buat kita juga bahwa ketika Tuhan Yesus punya inisiatif untuk mencari kita, lalu kemudian Dia rela mati buat kita. Kalian bisa bayangkan ada orang punya inisiatif baik untuk kita, kemudian dia sendiri rela mati buat kita. Jadi sudah selayaknya dan sudah sepantasnya ketika Tuhan mencari kita untuk dijadikan pekerja di ladangnya Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan di dunia ini, hendaklah kita menerimanya dengan sukacita. Hendaklah kita menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Dan upah dari semuanya itu adalah upah keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita yang mau menerima panggilannya. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menjadi pekerja Tuhan dan melakukan panggilannya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan? Selamat merenungkan panggilan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 285 dalam Roh Yesus Kristus, bait yang pertama dan yang kedua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami dari tingkat tertinggi hingga terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, agar Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan secara ekonomi dan kedamaian untuk seluruh bangsa-bangsa. Dan kami mohon Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat secara berakhir. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Terlebih khusus bagi gereja GPB Sawangan Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati setiap pelayanan dan kesaksian yang ada di gerejamu ini Tuhan, agar selalu berjalan dengan baik dan terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendeta, presbiter, dan seluruh pelayan GPB Sawangan ini Tuhan, agar selalu diberikan kesehatan, berkat yang melimpah, dan hati yang teguh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanannya ini Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa Tuhan untuk PLK Taruna Tuhan yang ada di dunia Tuhan, terlebih di GPB Sawangan Tuhan. Kau berkati Tuhan, mulai dari kakak lainnya Tuhan sampai anak-anak tarunanya Tuhan. Kau berkati Tuhan, PLK Taruna kami Tuhan, supaya dalam masa pandemi ini Tuhan kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk
teman-teman kami. Semoga teman-teman kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan ya Tuhan. Semoga lekas sembuh dan semoga cepat beraktivitas kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pergaulan kami. Semoga pergaulan kami tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang negatif ya Tuhan, namun pergaulan kami adalah pergaulan-pergaulan yang positif ya Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Jauhkanlah ya Tuhan mereka dari segala macam-macam penyakit, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk segala pekerjaan atau usaha yang orang tua kami lakukan. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan berkat yang berkecukupan bagi semua keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itu semua adalah rangkaian doa syafaat kami sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa agar hari-hari ke depan kami boleh tetap setia dan penuh tanggung jawab memenuhi tugas dan panggilan sebagai pekerja-Mu. Kami mohon hikmat, kami mohon kesehatan, kekuatan, dan semua yang kami perlukan dalam menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Demikian doa dan ungkapan syukur serta syafaat kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah, bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini kepadamu. Tuhan,
Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun dan kapanpun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 285 dalam Roh Yesus Kristus bait yang ketiga. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Adik-adik, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita kembali menghadap Tuhan dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan berpisah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan boleh tetap memberikan kami sukacita dan damai, agar kami boleh terus menjadi terang dimanapun kami berada. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.